Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi di dalam masa renungan Prapaskah hari ini. Kita masuk di hari yang ke-22 dengan tema mempersenjatai diri yang terambil dari Efesus 6 pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengan perikop perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perang dunia 1 dan 2 membuat banyak negara, banyak kerajaan semakin hari semakin memperlengkapi persenjataan prajuritnya. Tidak hanya berbicara tentang menyerang, tapi juga berbicara tentang pertahanan, di mana baju jirah, perlengkapan-perlengkapan perang prajurit semakin hari semakin modern, semakin berubah dan semakin baik. Seluruh aspek atau bagian tubuh si prajurit semakin hari semakin diberikan perlindungan yang kuat. Yang dulu mungkin hanya memakai kain, tapi evolusi membuat para prajurit semakin kuat dan pertahanan mereka juga dikuatkan dengan mengganti kain menjadi besi. Baju jirah yang dulu hanya sekedarnya tapi sekarang dibuat menjadi sangat luar biasa, sehingga mampu menahan semua serangan, mampu bertahan dalam semua keadaan. Itulah yang terjadi pada semua prajurit-prajurit zaman perang, karena baik bertahan maupun menyerang di dalam perang, keduanya harus sama baiknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang percaya juga memiliki peperangan di dalam kehidupannya di dunia ini. Bukan melawan saudaranya, bukan melawan sesamanya, tapi melawan semua penguasa, semua penghulu, dan segala sesuatu yang jahat. Kalau Paulus katakan dalam Efesus 6, yaitu semua penghulu-penghulu dan penguasa-penguasa di udara. Itulah yang menjadi lawan daripada orang percaya. Dan setiap hari di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita berperang dengan segala hal yang jahat, segala penguasa-penguasa di udara yang mencoba untuk menjatuhkan iman kita. Maka dari itu Paulus menjelaskan di sini tentang bagaimana seorang percaya juga harus memiliki persenjataan yang lengkap dalam peperangan melawan penghulu-penghulu di udara tersebut. Paulus mengumpamakan atau menyamakan segala perlengkapan senjata rohani yang dipakai oleh seorang percaya dengan apa yang dikenakan tentara Romawi pada saat itu. Mengapa? Karena pada zaman itu prajurit Romawi adalah prajurit terkuat dengan baju perang yang terhebat dan terkuat, baik itu bertahan dan menyerang, sehingga kerajaan Romawi menguasai banyak negara, banyak kerajaan pada saat itu karena prajurit mereka memiliki baju tempur atau baju perang yang menyerang dan bertahan sama baiknya. Maka dari itu Rasul Paulus dalam kitab Efesus menyamakan peralatan-peralatan yang dipakai orang percaya dengan apa, atau baju jirah, baju perang yang dipakai oleh tentara atau prajurit Romawi, yaitu tentang perisai, tentang kasut, tentang ketopong keselamatan, tentang baju jirah perlindungan. Tapi tidak hanya itu, Paulus juga mengatakan bahwa persenjataan atau perlengkapan rohani itu tidak hanya kita pakai untuk bertahan,
tapi juga kita pakai untuk menyerang. Maka dari itu setiap orang percaya harus memiliki yang namanya pedang roh, yaitu firman Allah yang menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya. Kita memiliki baju jirah, yaitu keadilan, ikat pinggang kita kebenaran, kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kita harus memiliki perisai iman untuk tetap bertahan dalam segala situasi, sehingga kita mampu bertahan dari segala pencobaan, dari segala ujian yang diberikan atau yang diizinkan Tuhan terjadi kepada kita lewat si jahat. Tapi lebih daripada itu, firman Allah menjadi pedang roh yang membuat kita menang dalam peperangan kita melawan si jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam semuanya itu, Paulus mengakhiri dengan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Baik semua perlengkapan senjata yang kita miliki juga cukup baik, tapi yang paling penting adalah prajuritnya. Yang paling penting adalah orang yang berada di balik dari baju jirah tersebut, yaitu hati orang percaya itu. Itu menjadi hal yang sangat penting karena tidak akan ada gunanya seorang prajurit memiliki banyak persenjataan di dalam dirinya, tapi dia tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam berperang. Artinya bahwa sekalipun kita sudah mempersenjatai diri kita dengan segala persenjataan rohani, tapi secara hati kita, secara diri kita pribadi, kita juga harus memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Karena itulah yang menjadi satu hal yang sangat penting, sehingga semua perlengkapan rohani kita dapat kita pakai, dapat kita uh, gunakan sebagaimana mestinya. Jika siapa yang berada di balik baju jirah itu adalah orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala persenjataan rohani yang sudah kita pakai, yang sudah kita kenakan, pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Tapi lebih daripada itu, sebagai orang percaya yang mengenakan semua persenjataan itu, mari kita memberikan hati kita kepada Allah. Mari kita membangun komunikasi kita kepada Allah di masa prapaskah ini. Mari kita merenungkan segala hal yang baik yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita. Sehingga semua persenjataan itu bisa kita pakai dalam kita menghadapi pencobaan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, bersama Kristus dan segala apa yang kita punya dalam perlengkapan senjata rohani kita, maka kita akan menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.